Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasana Noranti dengan NIM 1211241110007. Di sini saya akan mereview modul sesi 4 dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Materi Corporate Social Responsibility atau CSR di Indonesia pada modul sesi 4 ini membahas bagaimana perusahaan tidak hanya berperan sebagai pencari keuntungan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Jadi, jika dipahami secara sederhana, CSR itu adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan atas dampak yang mereka hasilkan dari aktivitas bisnisnya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Jika dilihat dari perkembangannya, CSR di Indonesia saat ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyak perusahaan yang mulai sadar akan pentingnya CSR, bukan hanya karena tuntutan hukum, tetapi juga karena adanya tekanan dari masyarakat dan perubahan kondisi sosial. Sekarang ini, CSR tidak hanya dibahas oleh perusahaan saja, tetapi juga oleh akademisi dan masyarakat umum, yang menunjukkan bahwa isu ini semakin relevan dalam hubungan bisnis modern. Perkembangan CSR ini tidak terlepas dari dampak industrialisasi. Industrialisasi memang memberikan banyak manfaat seperti membuka lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong pembangunan. Namun, di sisi lain, industrialisasi juga menimbulkan berbagai masalah seperti kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan konflik antar perusahaan dan masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul adalah dual society, yaitu kondisi di mana dalam satu wilayah terdapat dua realitas yang berbeda. Di satu sisi, perusahaan berkembang pesat dengan teknologi modern, tetapi di sisi lain masyarakat lokal justru tidak ikut berkembang dan bahkan bisa tertinggal. Hal ini sering terjadi karena perusahaan membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi, sementara masyarakat sekitar belum tentu memiliki kemampuan tersebut. Nah, contohnya ketika ada perusahaan besar yang masuk ke suatu daerah, memang membuka peluang kerja. Namun, karena standar yang dibutuhkan cukup tinggi, masyarakat lokal tidak banyak yang terserap. Akibatnya, tenaga kerja dari luar yang lebih banyak diterima. Sementara masyarakat sekitar hanya merasakan dampak negatifnya saja, seperti polusi atau perubahan lingkungan. Kondisi ini membuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan konflik. Selain itu, ada juga kondisi yang disebut sebagai keterpisahan atau enklavisme, di mana perusahaan seolah-olah berdiri sendiri dan terpisah dari kehidupan masyarakat sekitar. Perusahaan berkembang secara eksklusif, tetapi tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Hal ini menyebabkan hubungan yang kurang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Dari berbagai permasalahan tersebut, CSR hadir sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat. CSR bukan hanya sekedar kegiatan amal, tetapi merupakan komitmen jangka panjang perusahaan untuk bertanggung jawab terhadap dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitasnya. Nah, pentingnya CSR juga semakin terasa karena adanya perubahan pola pikir masyarakat. Saat ini, masyarakat sudah lebih kritis dan sadar akan hak-haknya. Konsumen tidak hanya melihat produk itu dari segi kualitas atau harga saja, tetapi juga dari nilai dan kepedulian sosial perusahaan tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya alam juga menuntut perusahaan untuk lebih bijak dalam mengelola agar tidak merugikan generasi mendatang. Nah, di Indonesia sendiri, CSR juga sudah memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR. Artinya, CSR itu bukan lagi sekedar pilihan, tetapi sudah menjadi kewajiban. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang belum maksimal. Materi ini juga memberikan contoh nyata dampak dari perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik,
seperti pada kasus lumpur lapindo. Dalam kasus tersebut, aktivitas perusahaan menyebabkan kerusakan lingkungan yang besar dan merugikan masyarakat dalam jangka yang panjang. Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan tidak bertanggung jawab, dampaknya bisa sangat luas dan serius. Selain itu, terdapat juga pembahasan mengenai fenomena DEAF atau DEAF yang menggambarkan perubahan dalam dunia industri dan masyarakat. DEAF merupakan singkatan dari dehumanisasi, ekualisasi, akuariumisasi, dan feminisasi. Dehumanisasi menunjukkan berkurangnya nilai kemanusiaan karena perusahaan terlalu fokus pada efisiensi dan keuntungan. Misalnya, dalam kasus pemutusan hubungan kerja atau eksploitasi lingkungan, ada ekualisasi yang menunjukkan bahwa masyarakat sekarang lebih sadar akan hak-haknya dan berani menuntut tanggung jawab kepada perusahaan. Yang ketiga ada akuariumisasi, menggambarkan kondisi di mana perusahaan seperti berada dalam akuarium sehingga semua aktivitasnya dapat dilihat dan diawasi oleh publik, terutama melalui media sosial. Sedangkan feminisasi menunjukkan semakin banyaknya perempuan yang terlibat dalam dunia kerja yang juga menuntut perhatian lebih terhadap aspek sosial dalam perusahaan. Perubahan-perubahan ini membuat perusahaan tidak bisa lagi hanya fokus pada keuntungan semata. Mereka harus lebih transparan, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Hal ini juga berkaitan dengan adanya perdebatan mengenai CSR. Ada pihak yang beranggapan bahwa perusahaan hanya perlu fokus pada keuntungan dan pajak yang dibayarkan, sudah cukup sebagai tanggung jawab. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa perusahaan tetap memiliki tanggung jawab sosial karena mereka beroperasi di tengah masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jika dilihat dari kondisi saat ini, pandangan yang mendukung CSR lebih relevan karena dampak dari aktivitas perusahaan dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa lepas dari tanggung jawab sosial. Selanjutnya, dalam materi ini juga dijelaskan secara lebih mendalam mengenai konsep piramida CSR yang dikemukakan oleh Archie B. Carroll. Konsep ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan terdiri dari beberapa tingkatan yang saling berkaitan. Tingkatan pertama adalah tanggung jawab ekonomi. Ini merupakan dasar utama dari sebuah perusahaan, karena perusahaan harus menghasilkan keuntungan agar bisa bertahan dan berkembang. Tanpa keuntungan, perusahaan tidak akan mampu menjalankan operasionalnya maupun kegiatan CSR-nya. Tingkatan yang kedua adalah tanggung jawab hukum, yaitu perusahaan harus mematuhi aturan dan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh melakukan pelanggaran seperti merusak lingkungan atau mengeksploitasi tenaga kerja. Tingkatan yang ketiga adalah tanggung jawab etis, yaitu perusahaan harus menjalankan bisnis dengan cara yang adil, jujur, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini, perusahaan tidak hanya sekedar mengikuti hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam setiap keputusan yang diambil. Tingkatan yang terakhir adalah tanggung jawab filantropis, yaitu perusahaan memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat, seperti melalui kegiatan sosial, bantuan pendidikan, atau program pemberdayaan masyarakat. Pada tahap ini, perusahaan tidak hanya menghindari dampak negatif, tetapi juga memberikan dampak positif. Nah, keempat tingkatan ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Perusahaan harus memenuhi semua aspek tersebut agar dapat menjalankan tanggung jawabnya secara menyeluruh. Selain piramida CSR, terdapat juga konsep triple bottom line atau 3P, yaitu profit, people, dan planet. Konsep ini menekankan bahwa perusahaan hanya menyeimbangkan antara keuntungan, kesejahteraan manusia, dan kelestarian lingkungan. Jika perusahaan hanya fokus pada profit tanpa memperhatikan people dan planet, maka dalam jangka panjang justru akan menimbulkan masalah. Selanjutnya, materi ini juga membahas mengenai motif CSR yang mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini menunjukkan bahwa cara pandang perusahaan terhadap tanggung jawab sosial juga ikut berubah dari yang awalnya hanya sekedar memberi bantuan sampai akhirnya menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan.
Pada tahap awal, CSR ini dikenal sebagai corporate charity. Pada tahap ini, kegiatan CSR masih bersifat sederhana, spontan, dan tidak terencana. Biasanya dilakukan karena dorongan rasa empati, nilai kemanusiaan, atau bahkan karena pengaruh budaya dan agama. Bentuk kegiatannya cenderung berupa bantuan langsung, seperti pembagian sembako, donasi, atau bantuan saat terjadi bencana. Namun, kegiatan seperti ini biasanya hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akan masalah yang ada di masyarakat. Jadi, dampaknya memang terasa tetapi tidak bertahan secara lama. Seiring waktu, CSR ini berkembang ke tahap corporate philanthropy. Pada tahap ini, perusahaan mulai memiliki kesadaran yang lebih tinggi untuk membantu masyarakat secara lebih terarah. Kegiatan CSR tidak lagi dilakukan dengan spontan, tetapi sudah mulai direncanakan dan disusun dengan tujuan tertentu. Misalnya, perusahaan mulai membuat program beasiswa, bantuan pendidikan, layanan kesehatan, atau kegiatan sosial lainnya yang lebih terstruktur. Namun, meskipun sudah lebih terorganisir, pada tahap ini CSR masih cenderung berfokus pada pemberian bantuan, bukan pada pemberdayaan. Artinya, masyarakat masih berada pada posisi menerima, belum benar-benar dibuat mandiri. Tahap yang paling berkembang adalah corporate citizenship. Pada tahap ini, perusahaan tidak lagi hanya sekedar memberi bantuan, tetapi sudah melihat dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan mulai merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan. Program CSR yang dilakukan juga lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat, bukan hanya bantuan sesaat. Nah, contohnya ini, perusahaan tidak hanya memberikan bantuan dana kepada UMKM, tetapi juga memberikan pelatihan, pendampingan, dan akses pasar agar usaha tersebut bisa berkembang dan mandiri. Jadi, masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diberi kemampuan untuk berkembang sendiri. Selain itu, program CSR pada tahap ini biasanya dirancang untuk jangka panjang dan memiliki tujuan yang jelas, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau menjaga kelestarian lingkungan. Perubahan dari corporate charity ke corporate citizenship ini menunjukkan bahwa CSR bukan lagi sekedar kegiatan tambahan, tetapi sudah menjadi bagian dari strategi perusahaan. Perusahaan mulai menyadari bahwa dengan membantu masyarakat secara berkelanjutan, mereka juga akan mendapatkan manfaat seperti hubungan yang lebih baik dengan masyarakat, citra positif, dan keberlanjutan bisnis yang lebih terjamin. Dengan kata lain, semakin berkembangnya motif CSR ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin memahami pentingnya peran mereka dalam kehidupan sosial. CSR tidak lagi hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan dan menciptakan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, CSR dapat dilakukan melalui berbagai model, dan setiap model memiliki cara kerjanya masing-masing, kelebihan serta tantangan yang berbeda. Pemilihan model ini biasanya disesuaikan dengan kondisi perusahaan, tujuan dari program CSR, serta kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran. Oleh karena itu, perusahaan tidak bisa asal memilih model, tetapi harus mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjangnya. Model yang pertama adalah keterlibatan langsung. Dalam model ini, perusahaan menjalankan sendiri seluruh kegiatan CSR tanpa melibatkan pihak luar. Artinya, semua proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dilakukan langsung oleh perusahaan. Kelebihan dari model ini adalah perusahaan bisa lebih cepat dalam mengambil keputusan dan merespon kebutuhan masyarakat. Selain itu, perusahaan juga bisa membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat karena terlibat secara langsung. Namun, di sisi lain, model ini juga memiliki kelemahan. Karena semua yang dilakukan sendiri, program CSR seringkali bergantung pada kemampuan internal perusahaan. Jika perusahaan tidak memiliki tim yang kompeten di bidang sosial, maka program yang dijalankan bisa kurang efektif. Selain itu, tanpa riset yang matang, bantuan yang diberikan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, perusahaan memberikan bantuan fasilitas yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh warga, sehingga program tersebut
kurang memberikan dampak yang signifikan. Model kedua adalah melalui yayasan perusahaan. Dalam model ini, perusahaan membentuk sebuah yayasan khusus yang bertugas untuk mengelola seluruh kegiatan CSR. Yayasan ini biasanya memiliki struktur organisasi sendiri dan dikelola secara lebih profesional, sehingga program CSR dapat dirancang dengan lebih sistematis dan berkelanjutan. Kelebihan dari model ini adalah adanya fokus yang lebih jelas dalam pengelolaan CSR, sehingga program yang dijalankan bisa lebih terarah dan memiliki tujuan jangka panjang. Selain itu, dengan adanya yayasan, kegiatan CSR tidak mudah berubah meskipun terjadi pergantian manajemen di perusahaan. Namun, model ini juga membutuhkan sumber daya yang cukup besar, baik dari segi biaya maupun tenaga kerja. Selain itu, adanya perantara berupa yayasan terkadang membuat hubungan antara perusahaan dan masyarakat menjadi tidak terlalu dekat karena interaksi dilakukan melalui pihak lain. Model yang ketiga adalah kemitraan, yaitu perusahaan bekerja sama dengan pihak lain seperti LSM, pemerintah, atau universitas dalam menjalankan program CSR-nya. Model ini banyak digunakan karena dianggap lebih efektif dan efisien. Dengan bekerja sama, perusahaan dapat memanfaatkan keahlian dan pengalaman pihak lain yang memang sudah memahami kondisi sosial masyarakat. Misalnya, perusahaan bekerja sama dengan universitas untuk mengadakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat, atau dengan LSM yang sudah memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat. Kelebihan dari model ini adalah program CSR bisa lebih tepat sasaran karena dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan. Selain itu, kerjasama ini juga dapat memperluas jaringan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program yang dijalankan. Namun, model kemitraan juga memiliki tantangan, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi. Karena melibatkan beberapa pihak, diperlukan kerjasama yang baik agar program dapat berjalan lancar. Jika tidak ada kesepahaman yang jelas, bisa saja terjadi perbedaan tujuan atau miskomunikasi yang menghambat pelaksanaan program. Model yang keempat adalah konsorsium, yaitu kerjasama antara beberapa perusahaan untuk menjalankan program CSR secara bersama-sama. Model ini biasanya digunakan untuk menangani permasalahan yang berskala besar dan kompleks, seperti kemiskinan, pendidikan, atau kerusakan lingkungan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu perusahaan saja. Kelebihan dari model ini adalah adanya penggabungan sumber daya baik dari segi dana, tenaga, maupun ide, sehingga program yang dijalankan bisa memiliki dampak yang lebih luas. Selain itu, kolaborasi antar perusahaan juga dapat meningkatkan efektivitas program karena setiap perusahaan dapat saling melengkapi. Namun, model ini juga memiliki tantangan yang cukup besar, terutama dalam hal koordinasi dan penyampaian visi. Karena melibatkan banyak perusahaan, dibutuhkan komunikasi yang intensif agar semua pihak memiliki tujuan yang sama. Jika tidak, program bisa berjalan tidak maksimal atau bahkan mengalami konflik internal. Dari keempat model tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada satu model yang paling sempurna karena semua tergantung pada kondisi perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana program CSR dapat memberikan dampak yang nyata, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan hanya sekedar formalitas atau untuk kepentingan citra perusahaan saja. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis modern, terutama di Indonesia yang memiliki kondisi sosial dan lingkungan yang cukup kompleks. CSR tidak lagi bisa dipandang sebagai kegiatan tambahan atau sekedar formalitas, tetapi sudah menjadi bagian dari tanggung jawab utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Dari seluruh pembahasan, terlihat bahwa keberadaan perusahaan tidak hanya membawa dampak positif seperti pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, CSR hadir sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan masyarakat.
Konsep-konsep seperti piramida CSR, triple bottom line, serta perkembangan CSR dari corporate charity hingga corporate citizenship menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya berhenti pada mencari keuntungan, tetapi juga mencakup aspek hukum, etika, dan kontribusi sosial yang berkelanjutan. Selain itu, berbagai model pelaksanaan CSR juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak cara untuk berkontribusi, asalkan dilakukan dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan CSR di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya standar yang jelas, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, serta masih adanya perusahaan yang menjalankan CSR hanya untuk kepentingan citra. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan kesadaran dan komitmen yang lebih kuat dari perusahaan agar CSR dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberhasilan CSR tidak hanya dilihat dari seberapa besar bantuan yang diberikan, tetapi dari seberapa besar dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan dalam jangka yang panjang. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.